Langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Setelah berpisah dengan Lodaya di Sanghyang Tikara, Rundaka menuju ke Pakidulan untuk ke daerah Garda Utaya. Satu purnama berlalu, ia berjalan kaki. Rundaka akhirnya tiba di sana. Biasanya perjalanan tidak akan makan waktu selama itu. Namun berkali-kali Rundaka berhenti lebih lama untuk mempelajari ajian Kamanduka. Ajian yang sampai saat ini belum dikuasainya. Sejauh yang baru ia pahami, ajian ini tidak seperti ajian ilmu silat, bukan juga ilmu sihir. Lebih seperti sesuatu yang belum ia kenali dan tidak pernah ia jumpai. Selain itu, ia juga sibuk mengumpulkan kabar burung terkait perkumpulan khusus yang diikuti Wisesa. Apapun perkumpulan itu, Rundaka meyakini itu akan menjadi petunjuk untuk menemukan ayahnya. Berkali-kali ia berhenti di warung atau kedai-kedai makan. Kebetulan Lodaya menitipkan beberapa keping emas, sehingga ia tidak perlu terburu-buru untuk menangkap ikan atau mencari makan di hutan. Beruntung pula orang-orang di Pakidulan cukup ramah dan beradab. Selama 1 bulan ini tidak ada peristiwa perampokan atau pencegatan terhadap Rundaka. Rundaka mendapatkan beberapa informasi yang cukup menarik, yaitu tentang adanya orang-orang yang masuk ke desa-desa untuk mencari benda-benda keramat. Dalam sebuah percakapan di kedai, Rundaka menguping dengan ilmu mendengar pasir berbisik. Ia bisa menangkap suara dari kejauhan tempat 2 orang lelaki sedang bercengkrama, sambil menikmati kudapan dan minuman di pojok kedai. "Kau tahu ada orang berjubah hitam dan merah datang ke kuil beberapa hari lalu," ujar si pria pertama. "Ke tempatku bekerja di sungai juga ada, namun aku tidak mengerti. Mereka terkadang hanya datang, melihat-lihat, menempelkan telapak tangan, lalu pulang lagi. Sampai akhirnya setelah beberapa hari, mereka mengambil sebuah batu yang tidak berbeda dengan batu-batu lainnya," ujar pria yang kedua. "Aneh sekali, mereka tampak seperti bangsawan, tapi di kuil pun mereka melakukan hal yang sama. Mereka mengambil batu yang ada di depan kuil," timpal pria yang pertama. Rundaka terus mengumpulkan informasi lain berkenaan dengan perkumpulan tersebut. Hal lain yang ia temukan adalah, nampaknya perkumpulan ini memang tengah berada di sekitaran Garda Utaya. Selain itu, perkumpulan ini juga nampaknya bergerak dalam jumlah kecil ke berbagai tempat. Benarlah dugaan Rundaka. Perkumpulan ini bukanlah sekumpulan bandit yang suka mencuri atau membunuh. Mereka punya tujuan yang lebih besar. Rundaka kini berada di desa Ngatog. Ia berencana untuk mencari sungai karena sudah beberapa lama ia tidak mandi. Sesampainya di sungai yang airnya tenang, Rundaka melepas pakaian dan mulai mandi. Ada daun khusus yang sering tumbuh di sekitar sungai dan bisa digunakan untuk membersihkan badan. Ketika tengah mandi, saat itulah naluri Rundaka mendadak bersiaga. Ia merasa ada yang tengah mengawasinya, namun ia sengaja tidak menghentikan mandinya. Tujuannya agar membuat si pengintai merasa mangsanya lengah. Rundaka tahu, mandi sebetulnya sama halnya dengan tidur. Itu adalah saat di mana seorang berada pada kewaspadaan yang rendah. Ia lalu memancarkan ki-nya. Lodaya sudah mengajarinya untuk menggunakan ki dalam tujuan mengetahui keberadaan musuh. Sambil pura-pura berendam, Rundaka merasakan keberadaan musuh.
benarlah nalurinya. Ada orang yang tengah mengintainya dari arah belakang. Rundaka ragu. Haruskah ia bergegas atau membiarkan musuh menyerangnya lebih dahulu? Rundaka menunggu beberapa saat. Tidak ada gerakan dari lawan. Maka ia putuskan untuk menyelesaikan mandinya dan mengenakan pakaian. Sambil memungut sebuah batu di pinggir sungai, ia merasakan bahwa pengintainya berada di atas pohon. Tanpa menunjukkan gerak-gerik, ia lemparkan batu ke arah si pengintai. Pengintai itu ternyata cukup gesit. Ia lantas turun dari pohon dengan cepat dan berlari menjauh ke arah hutan. Rundaka mengejarnya. Gerakan tubuhnya ringan sekali. Rundaka terus mengejar. Saat ia merasa sudah menutup jarak, si pengintai melemparkan pisau belati ke arahnya. Rundaka mengelak ke samping. Saat itulah si pengintai berbalik arah untuk menyerang. Kembali ia lemparkan 3 bilah pisau lempar. Namun, karena penguasaan ki-nya sudah lebih mahir, Rundaka bisa melihat lemparan pisau itu dalam gerak lambat. Ketiganya dihindari dengan mudah. Kini giliran Rundaka balik mendesak. Namun, si pengintai kembali melempar pisau. Untunglah Rundaka membaca gerakan itu lebih dulu dan menyepak pisau yang datang dengan terompahnya. Pisau itu berbalik ke arah si pengintai yang kaget lalu menunduk. Rundaka memanfaatkan hal itu lantas menerjang dan menendang si pengintai. Sontak si pengintai menahan dengan tangan. Sudah cukup jarak Rundaka untuk melancarkan pukulan permuk tulang. Si pengintai juga sudah tidak bisa melemparkan pisau lagi. Namun, saat itulah si pengintai memekik. Rundaka menghentikan pukulannya. Seorang perempuan, gumam Rundaka. Si pengintai mengenakan pakaian hitam dan menutupi seluruh wajahnya, menyisakan matanya saja. Setelah diperhatikan, matanya memang terlihat seperti mata perempuan dan bulu matanya lentik. Tubuhnya juga begitu ramping. Ada keperluan apa Nona dengan saya? Perempuan itu membuka penutup wajahnya. Terlihatlah garis wajahnya yang kecil, hidungnya mancung dan alis matanya berisi. Usianya mungkin tidak jauh dari Rundaka. Rambutnya masih digelung dan agak berantakan. Ia menatap ke arah Rundaka dengan tajam dan jijik. Apakah dosanya yang membuat seorang gadis sampai membencinya? Kau telah membunuh Kakang Wisesa, ucap perempuan itu. Rundaka mengerenyitkan dahi. Rupanya perempuan ini datang untuk membalas dendam. Nona, kami bertarung sebagai pendekar. Wisesa datang untuk membunuh saya lebih dahulu. Bagaimana Nona tahu saya yang membunuhnya? Tanya Rundaka. Ia hanya penasaran. Apapun jawabannya, ia tidak terlalu peduli. Karena hal semacam ini tidak terhindarkan dalam jagat dunia persilatan. Jika seorang terbunuh dan kerabatnya menuntut balas, maka ia harus tuntaskan juga. Namun, hal seperti itu jarang terjadi. Pertarungan antar dua pendekar adalah keluhuran derajat. Biasanya para pendekar bergerak secara merdeka, mengembara tanpa tujuan khusus, dan karena itu, kematian di antara sesama pendekar biasanya tidak pernah diikuti dendam. Namun Wisesa bukanlah seorang yang merdeka. Ia jelas diperintah seseorang. Saya akan menikah dengan Kakang Wisesa pada purnama ini. Jika saja ia berhasil menuntaskan misi dari perkumpulan naga merah, maka aku tidak perlu membalaskan dendam semacam ini. Ada kemarahan dan kesedihan pada nada bicaranya. Perkumpulan naga merah? Tanya Rundaka. Perempuan itu menatap Rundaka. Kau membunuhnya, maka kini aku akan membunuhmu. Ia lalu menerjang Rundaka, namun Rundaka sudah mempersiapkan diri menghadapi serangan mendadak ini. Rundaka telah mengubah niat. Ia tidak akan membunuh perempuan ini. Saat perempuan itu menerjang, Rundaka lompat ke belakang dan memukul ringan bagian tengkuknya. Perempuan itu ambruk dan tidak sadarkan diri. Ketika perempuan itu siuman, hari sudah gelap. Ia lalu kaget dan bersiap untuk kabur lagi. Rundaka memegang pisau si perempuan. Jika Anda bergerak satu langkah lagi, saya akan melumpuhkan Anda dengan pisau ini. Saya tidak akan membunuh Anda, tapi akan membuat Anda tidak dapat bergerak. Silakan pilih. Perempuan itu lantas mengurungkan niat. Apa yang kau mau dariku dan kenapa tidak membunuhku?
Saya membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang perkumpulan naga merah ini. Ada orang yang sedang saya cari. Tentu saya berharap saya bisa mendapatkan penjelasan. Perempuan itu menghela nafas dan menyadari bahwa ia sudah sepenuhnya kalah. Baiklah, aku akan bercerita kepadamu. Setelah mendengarkan ceritanya, Rundaka tahu bahwa nama perempuan itu adalah Hara. Ia mengerti bahwa perempuan itu bukanlah anggota naga merah, tetapi kekasihnya diajak bergabung karena kepandaian ilmu silatnya. Menurut Hara, perkumpulan naga merah meniatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah kehidupan manusia pada saat sekarang ini di Sundayana. Dari penuturannya, Garda Utaya memang menjadi markas dari kelompok ini. Anggota perkumpulan naga merah pada saat ini tidak diketahui. Namun menurut Hara, ada sekitar 20 orang yang dikenal Wisesa. Saat ini, mereka memiliki berbagai macam peran, mulai dari mengumpulkan pusaka, menguasai wilayah, sampai melakukan pembunuhan. Hara mengatakan bahwa jika Rundaka hendak dilenyapkan, maka Wisesa tidak akan menjadi orang terakhir yang mendatanginya. Seperti itulah Tuan, yang aku ketahui tentang perkumpulan naga merah. Balas dendamku jelas tidak akan tercapai karena ilmu Tuan jauh lebih tinggi. Aku juga sudah tidak berniat hidup, karena itulah jika Tuan berniat membunuhku, aku tidak keberatan. Saya tidak akan membunuh orang yang tidak punya niat bertarung. Rundaka merasa sudah tidak membutuhkan Hara. Ia berniat untuk pergi. Karena menurut penuturan Hara, perkumpulan naga merah sering berkumpul di Gunung Sadahurip. Maka kesanalah Rundaka berencana menuju. Saat hendak beranjak, Rundaka tiba-tiba merasa mengantuk sekali. Pandangannya tiba-tiba meredup. Ia perhatikan Hara telah terlelap. Apa yang terjadi? Malam belum terlalu keram. Ia tidak kuat sekali menahan kantuk. Dan tiba-tiba ia mencium aroma wewangian. Dan bukan aroma biasa. Rundaka tidak sempat berpikir, lalu ambruk karena tubuhnya lemas sekali. Ia hampir saja tertidur. Namun sebelumnya ia mendengar suara langkah. 2 orang. 1 orang yang berjalan itu mendekat dan berkata kepada orang yang lainnya, "Kau bawa perempuan." Rundaka pun terlelap.